Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib. Sudah sampai pembahasan saksi buta. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Wala tuqbalu dan tidak diterima syahadatul a'ma siapa persaksian orang buta illa fi khamsatin kecuali di dalam 5 wa fi ba'din nusaidin dan di sebagian naskah khamsu mawadi'a adapun lafadznya khamsu mawadi'a 5 tempat. Jadi orang buta itu tidak diterima persaksiannya kecuali di dalam 5 tempat. Wal muradu dan adapun yang dimaksud bihadil khamsati dengan 5 ini ma ialah perkara yasbutu yang tetap apa ma bil istifadoh dengan istifadoh ini ya yang masyhur tersebar berita secara masyhur secara umum sudah tersebar. Mislul mauti ialah seperti kematian wan nasabi dan nasab lidzakarin kepada laki-laki au ungsa atau perempuan an abin dari bapak an au qabilatin atau dari golongan. Wakada dan ialah demikian juga al adapun ibu. Yasbutu yang tetap an nasabu apa nasab piha di dalamnya bil istifadoti dengan istifadoh artinya dengan berita yang tersebar luas secara masyhur alal asoh atas kaul yang asoh. Jadi saya ulang, orang buta itu tidak diterima kesaksiannya kecuali di 5 tempat. Nah, jadi maksudnya 5 tempat ini perkara yang memang sudah tersebar, sudah masyhur. Misul mauti yang pertama adalah berita kematian. Tentang kematian. Jadi orang buta ini diterima kesaksiannya tatkala dia menyaksikan perkara kematian. Wan nasabi dan nasab. Nasab maksudnya ketika orang buta mempersaksikan atau memberi kesaksian pada nasabnya seseorang, misalkan si fulan anaknya si fulan bapaknya ini, si fulan sukunya ini, si fulan ibunya namanya fulanah, si fulan anaknya ini, si fulan ibunya namanya ini. Nah itu ketika orang buta berkata demikian maka diterima kesaksiannya. Nah, kemudian wa mislul milki dan mislul milki ini adalah seperti kepemilikan al-mutlaqi yang mutlak, kepemilikan yang mutlak. Artinya ketika seorang buta mengatakan ini miliknya si fulan, ini mobilnya si fulan, atau ini barangnya si fulan, ini istrinya si fulan. Nah itu diterima persaksiannya. Watarjamati dan terjemah. Artinya ketika seseorang buta yang kan orang buta ini hanya tidak bisa melihat tapi bisa mendengar. Ketika seseorang buta menerjemahkan perkataan seorang maka persaksiannya bisa diterima. Wa qauluhu dan perkataan musannif. Dan adapun perkataan musannif wama adapun sesuatu. Saya ulang wa qauluhu dan adapun perkataan musannif wama yaitu sesuatu. Syahida yang bersaksi siapa siman bihi dengannya ma qoblal ama sebelum buta sakitun ialah gugur fi ba'din nusail matni di sebagian naskah matan. Jadi perkataan musannif wa ma syahida bihi qoblal ama sesuatu maksudnya orang yang bersaksi, orang buta yang bersaksi sebelum butanya, sebelum ia buta maka ia ini gugur di sebagian naskah. Artinya yang dapat diperhitungkan juga orang buta itu kesaksiannya diterima ketika dia sebelum butanya bersaksi. Artinya ketika si A ini bersaksi atas sesuatu dan si A ini belum buta. Namun ketika diajukan ke persidangan, si A ini udah buta, sudah buta. Maka ini si A ini diterima ke kesaksiannya. Karena pada waktu mempersaksikan kejadian si A belum buta. Nah, contohnya ini.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa maknahu, dan adapun maknanya masyahida, annal ama, bahwa sungguhnya orang yang buta, lau tahammala, andai kata menanggung siapa orang buta, asyhadata, akan bersaksian, fima, di dalam perkara, di dalam sesuatu, yahtaju, yang butuh, apa ma'lil basari, kepada penglihatan, qabla urudil ama, sebelum munculnya kebutaan, lahu, baginya ama. Suma ba'da dzalika syahida, kemudian setelah itu syahida, bersaksi siapa ama, bima, dengan sesuatu, bima, dengan sesuatu, tahammala, yang menanggung, yang tahammalahu, yang menanggung siapa amahu pada ma. Inkana, jika ada al-masyhudulah, al-masyhudulah, siapa orang yang disaksikan, wa alaihi, dan orang yang dipersaksikan, ma'rufail ismi, ialah dikenal nama keduanya, wan nasabi, dan nasab. Nah, jadi ini penjelasan dari keterangan wa masyahida bihi qoblal ama. Nah, jadi orang buta itu seandainya bersaksi tentang sesuatu yang membutuhkan penglihatan sebelum ia buta, kemudian setelah itu ia baru buta, maka diperkenankan bersaksi atas apa yang ia telah lihat atau yang ia telah tanggung, seperti itu. Nah, jadi dengan syarat dia mengetahui pada waktu sebelum butanya, mengetahui orang yang disaksikan dan orang yang dipersaksikan. Dia tahu namanya dan nasabnya, seperti itu. Nah, saya contohkan misalkan si A ini sebelum buta, si B dan si C bertengkar, artinya ada permasalahan terkait harta. Nah, ini A belum buta, si A tahu si B, si A juga tahu si C, begitu juga nasab-nasabnya tahu. Kemudian setelah itu si A buta. Nah, ini si A ini dapat mempersaksikan, dapat menjadi saksi di antara kasus keduanya, seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian wama, adapun sesuatu, syahida, yang bersaksi siapa ama atau orang buta, bihi, dengannya ma, alal madbuti, atas orang yang diketahui, atas orang yang digenggam atau dipegang, artinya di sini yang diketahui. Jadi bisa juga si ama ini orang buta, sesuatu yang disaksikan oleh orang yang buta atas seseorang yang dapat diketahui. Nah, contohnya, nah ini contohnya biar mudah dipahami. Wasuratuhu, dan adapun contohnya madbut, ayukiro, ialah ayukiro sahsun, ialah mengakui seseorang, ialah mengakui siapa seseorang fi iduni a'ma, di telinganya orang buta, bi'atkin, dengan memerdekakan budak, atau tolakin, atau cerai, bisyahsin, kepada seseorang yang arifu, yang mengetahui siapa a'ma, ismahu, akan namanya orang, au nasabahu, akan nasabnya orang. Wa yadu dzalikal a'ma, dan adapun tangan orang buta itu, ala ra'si dzalikal mukir, atas kepala orang yang mengaku, fayata'allaku, maka berhubungan, al-a'ma, siapa orang yang buta, bihi, dengannya mukir, wayad bituhu, dan memegang siapa a'mahu pada mukir, hatta yashhada, sampai bersaksi siapa ama alaihi, atasnya mukir, bima, dengan sesuatu, sami'ahu, yang mendengar siapa a'mahu padanya mukir, minhu, darinya ma, inda qadin, di sisi hakim. Jadi gambarannya, contoh yang masyahida bihi alal madbuti, ini gambarannya seseorang misalkan mengaku di telinga orang yang buta bahwa ia telah memerdekakan budak atau mentalak seorang atau mentalak istri yang telah diketahui nama dan nasabnya. Jadi misalkan ini orang buta, ini B, ini C ini budak. B bilang di telinga si A ini buta. Kata si B, saya telah memerdekakan si C. Nah, persaksian orang buta seperti ini dapat diterima. Atau misalkan si A,
orang buta. Si B ini suaminya, si C istrinya. Si B mengatakan, sampaikan pada si C bahwa saya telah mentalak talak satu pada dirinya. Jadi si C ini ditalak oleh si B melalui perantara si orang buta ini. Maka persaksiannya dapat diterima. Nah, seperti itu. Dan ada prosesnya ternyata. Gimana prosesnya? Prosesnya adalah tangannya di depan hakim ini ya. Tangannya orang yang buta itu atas kepala orang yang mengaku. Ini kepala orang yang mengaku, ini orang buta. Nah, proses di depan hakim, di samping hakim, ini tangan orang buta ini di kepala orang yang mengaku. Maka berhubunganlah orang buta dengan orang si mukir ini. Dan memegang juga, tangan satu lagi memegang pada orang si mukir yang mengaku. Sampai orang buta ini bersaksi atas si mukir dengan sesuatu yang telah ia dengar dari si mukir di sisi hakim. Seperti itu, mudah-mudahan dapat dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuqbalu, dan tidak diterima syahadatu syahsin, apa persaksiannya seseorang, jarin yang menarik. Nah, yang menarik linapsihi bagi dirinya sahas, naf'an pada manfaat, wala dafi'in, dan tidak diterima orang yang menolak anha dari sahadah, dororon pada bahaya. Jadi tidak bisa diterima persaksian seorang yang menarik manfaat untuk dirinya sendiri dan persaksian orang yang menolak bahaya dari dirinya sendiri. Artinya kalau orang saksi itu punya tendensi, punya tujuan untuk mengambil manfaat dari persaksian itu atau menolak mudarat dari persaksian itu, maka orang tersebut tidak diterima menjadi saksi. Kemudian wahina idin, dan ketika itu turodu ditolak asyhadatus saidi, sahadatus saidi apa persaksian majikan, li abdihi bagi budaknya, al ma'dunilah yang diizini, yang diizini fit tijarah di dalam perdagangan, wa mukatabihi, dan budak mukatabnya. Jadi budak mukatab yang punya perjanjian dengan tuannya, kalau ia membayar sesuatu uang sejumlah uang tertentu, ia merdeka. Jadi begitu juga ditolak persaksian majikan kepada budaknya. Ya kalau majikan menjadi saksi budaknya, apalagi budaknya mungkin disayang, maka secara otomatis akan ada condong membela seperti itu. Kalau seseorang punya anak buah, bosnya menjadi saksi kepada anak buahnya, maka bosnya ini condong untuk membela. Jadi tidak adil nanti itu. Tidak ada keadilan nantinya. Nah, begitu juga ini dicontohkan budak. Seorang majikan tidak diperkenankan, artinya ditolak persaksian majikan kepada budaknya. Nah, jadi ada condong nanti membela seperti itu. Nah, itu saja yang dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.